Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat, tetap bergembira. Kita bangun pagi dengan sehat dan terus punya pengharapan kepada Tuhan. Dan hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kehidupan kita. Sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita, supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mengerti apa yang kita lakukan dan kita perjuangkan janganlah menjadi hal yang sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Pengkhotbah 3 ini adalah pasal yang begitu indah dan begitu luar biasa, begitu dalam, yang memberikan satu renungan atau makna rohani, makna kehidupan itu sendiri kepada kita, supaya kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini ada dua hal. Yang pertama, kalau kita lihat saudara-saudara dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di situ mau diungkapkan kepada kita bahwa setiap makhluk yang hidup di bawah matahari ini ya ada di dalam keterbatasan. Segala kegiatan manusia, ruang dan waktunya terbatas. Sehingga kita menyadari saudara-saudara, kalau kita terbatas, segala sesuatu itu ada limitnya, maka kita harus mengerti ketika segala sesuatu itu akan berakhir, termasuk dengan hidup kita. Dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya jangan sampai berakhir dengan sia-sia. Nah, saudara-saudara, kata sia-sia itu sering sekali diungkapkan oleh pengkhotbah, karena memang hidup manusia itu adalah sia-sia. Perjuangan kita untuk mendapatkan segala sesuatu termasuk kesenangan, masa depan, dan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu juga sia-sia. Artinya kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia, jangan sampai kita tinggal dalam kesia-siaan itu. Jangan kita sampai memperjuangkan hal yang sia-sia itu. Apakah yang sia-sia itu? Hidup dalam kedagingan kita. Bahwa hidup kita ini terbatas, punya limit. Ya, hidup kita ini hanya kalau dikatakan di Alkitab 70 tahun. Bahkan kalaupun bisa 80 tahun. Cuma itu. Selebihnya kita akan apa? Mati, kita akan meninggal. Artinya upaya kita untuk mencari kesenangan itu akan berakhir. Pekerjaan-pekerjaan yang kita dambakan itu juga akan berakhir. Selesai semua. Kehormatan, kekayaan, kenikmatan, semuanya akan berakhir. Nah, kalau segala sesuatu itu akan berakhir, untuk apakah kita harus memperjuangkan sesuatu yang tidak kekal? Itu yang mau disampaikan oleh pengkhotbah, yaitu Raja Salomo sendiri. Raja Salomo sama seperti kita tahu bahwa dia adalah seorang raja yang luar biasa. Dia adalah raja yang bijaksana, raja yang kaya, raja yang paling terkenal, raja yang dihormati,
Dia juga menikmati kehidupan duniawinya termasuk kehidupan seksualnya. Dia memiliki istri 300 orang dan gundik 700 orang. Artinya dari sudut kehidupan manusia, dia adalah orang yang paling paling bersukacita. Dia raja, dia memiliki harta, dia memiliki kenikmatan, dia memiliki kehormatan. Semuanya ada padanya. Apalagi yang kurang. Tetapi setelah dia uzur dan tua, bahkan dia akan meninggal, dia berpikir, dia menyimpulkan bahwa segala sesuatu, kemuliaan, kerajaan, kekayaan, kenikmatan, semua akan berakhir. Terbatas, punya limit. Nah, itu dari hasil itu kita mau merenungkan saudara-saudara, mari berjuang untuk sesuatu yang Yang kekal. Apa itu yang kekal? Yang kekal itu yang tidak dibatasi oleh apapun, tidak terbatas oleh waktu, dan tidak terbatas oleh ruang. Ingat saudara-saudara, perut kita ini, pikiran kita ini, mata kita ini, seluruh tubuh kita ini tidak akan pernah dipuaskan dengan segala sesuatu yang ada di dunia yang tidak kekal. Makanya saudara-saudara, kita harus mencari kekekalan itu sendiri, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Dan ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Apa yang akan dilakukan Allah itu ada untuk selama-lamanya, yaitu kasih-Nya, anugerah-Nya, kehendak-Nya, itu kekal untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak akan bisa hilang. Karena apa? Karena semuanya itu dia lakukan dengan kekekalan dan kebenaran. Ya, saudara-saudara, itu tidak akan bisa dirubah oleh apapun. Tidak akan bisa ditambah dan dikurangi. Tidak akan bisa ditambah karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk dunia ini, untuk manusia dan kekekalan itu sudah pas. Tidak kurang. Sehingga tidak perlu ditambah lagi. Atau tidak perlu dikurangi karena terlalu berlebihan. Artinya semuanya sempurna. Nah, saudara-saudara, ini yang mau disampaikan juga oleh firman Tuhan buat kita. Termasuk ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, ada orang yang menderita sejak lahirnya sampai matinya. Kadang-kadang memang bersedih sekali untuk orang-orang seperti ini. Ada orang yang hidupnya selalu bersukacita, selalu menang, selalu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tetapi memang ada juga orang yang terbeban terus, ya kan? Tapi saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, sekalipun kita hidup dengan situasi yang buruk pun, tapi kita harus percaya bahwa ada sesuatu yang kekal, yaitu yaitu kehendak Tuhan, yaitu kasih-Nya Tuhan, yaitu penyertaannya Tuhan. Maka oleh karena itu saudara-saudara, mari kita tinggal tetap dalam kasih-Nya Tuhan. Tidak ada gunanya upaya kita untuk mencari kesenangan dari dunia ini. Kekekalan itu hanya ada karena milik Tuhan. Ya, oleh karena itu jangan sampai, makanya tahu kenapa misalnya orang itu harus mati. Setiap manusia yang lahir di dunia itu mati, ya. Dan oleh karena itu, karena kita sadar bahwa kita akan mati, maka kita harus mencari Tuhan dan kita harus takut akan Tuhan. Makanya kita mencari kekekalan, yaitu Tuhan itu sendiri. Sehingga saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan dan apa yang dilakukan itu kekal, maka kita akan menjadi takut akan Dia. Dan kita akan bersembah sujud kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam segala sesuatu apapun yang boleh kita lakukan dalam dunia ini, kita harus benar-benar menyadari bahwa hubungan yang dekat dengan Tuhan dan hidup bersama dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan membuat hidup kita menjadi kekal. Oleh karena itu saudara-saudara, sekalipun kita berjuang dalam hidup ini, jangan sampai kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semuanya tidak akan ada artinya. Semuanya hanya terbatas. Ya.
Tapi hanya kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dan itu kekal. Apa yang dilakukan kepada hidup manusia termasuk ketika puncaknya anaknya satu-satunya dikirimkan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itu menjadi hidup yang kekal bagi kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami bahwa hidup kami mengerti bahwa hidup kami ini serba terbatas, ada limitnya. Tetapi hidup bersama dengan Tuhan, maka kami akan memiliki kekekalan itu. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari hidup bersama dengan Tuhan, supaya kita memiliki kekekalan itu. Apa yang dilakukan Tuhan itu kekal dan tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.